warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas petunjuknya, kasih sayangnya kita semua hari ini sama-sama dari berbagai belahan dunia dikumpulkan dalam satu waktu untuk sama-sama belajar. Mudah-mudahan setiap ilmu yang kita peroleh hari ini adalah cahaya-cahaya yang memang kita perlukan untuk menerangi jalan hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan keberadaannya kita bisa merasakan kebaikan sampai sekarang, dan mudah-mudahan kebaikan juga tercurah kepada para sahabat dan keluarga beliau yang mendukung perjuangan beliau, dan mudah-mudahan hari ini kita termasuk umat yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat Dr. Amir yang sudah meluangkan waktunya untuk membagikan ilmunya. Sepertinya saya pernah ketemu dokter beberapa tahun yang lalu, tapi dokter terlebih dahulu jadi pembicara, setelah itu baru bagian saya. Masya Allah, akhirnya terpertemukan lagi hari ini. Kemudian juga, ya, terima kasih dok sudah mau meluangkan waktu. Semoga keberkahan dan kebaikan senantiasa tercurah untuk dokter dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Juga kepada pimpinan Human Initiative yang sudah memfasilitasi terjadinya acara ini. Mudah-mudahan setiap kontribusi dan penyelenggaraan acara ini juga kepada mitra-mitra, yaitu ICRO Foundation, IMCV, Madania Foundation, IWINA, CIDE, AKIJ, IIAS, AIMFEC, Permitaki New Zealand, IWINA, kemudian Masjid Usman New Zealand, juga kepada diaspora UK, Eropa, Korea, dan di Australia, dan juga terima kasih banyak untuk peserta Tablik Akbar Human Initiative ini. Mudah-mudahan hari ini yang kita korbankan baik waktu, fokus, energi, kemudian kuota internet untuk bisa hadir utuh saat ini. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan dan petunjuk untuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Tadi saya sudah nyapa, saya lupa memperkenalkan diri saya. Nama saya Mida Sevira, aktivitas saya ibu rumah tangga, memiliki anak 1 orang, usia 20 bulan. Alhamdulillah ini sangat cocok sekali ya. Jadi sambil menyelam minum air, sambil jadi MC, sambil belajar juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk membacakan rundown acara hari ini. Setelah opening, kita akan masuk ke bagian tilawah Al-Quran yang dibacakan oleh Karangga. Ini adalah sahabat suami saya. Kemudian juga akan ada penampilan video profile dan program Human Initiative Australia. Kemudian selanjutnya akan ada kajian dari Dr. Amir. Selanjutnya adalah foto bersama peserta dan juga Dr. Amir kalau berkenan sampai foto bareng gitu ya. Bagian utama dari acara ini yaitu pemaparan materi dari Dr. Amir. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, kemudian kemudahan untuk menyerap ilmu-ilmu yang akan beliau bagikan, dan mudah-mudahan ilmu-ilmu tersebut membantu kita untuk melejitkan potensi anak, mengenali potensi anak, dan kita mendapatkan bagaimana cara untuk meningkatkan potensi anak dengan cara yang sederhana dan praktis, karena biasanya orang tua banyak sekali aktivitasnya tidak hanya mendidik anak, tapi juga aktivitas-aktivitas lain yang mengisi kehidupannya sehari-hari. Insya Allah akan dipaparkan oleh Dr. Amir selaku neuroscience expert di bidangnya. Mudah-mudahan kita bisa fokus. Mohon maaf buat panitia, boleh dicek lagi, takutnya nanti ada yang berbicara jadi background mengganggu berjalannya materi yang akan disampaikan oleh Dr. Amir. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Selanjutnya kami serahkan kepada Dr. Amir untuk menyampaikan materi. Mohon maaf dokter, waktu untuk menyampaikan materi 1 jam dari sekarang. Kami persilakan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ma ba'd.
Fatifillah yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya banggakan sangat luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur di siang hari ini, di sore mungkin di tempatnya teman-teman, di pagi di UK ya, dan di tempat-tempat yang lainnya sesuai waktunya masing-masing. Insya Allah dengan izin Allah, dengan takdir Allah, hari ini kita bisa bersilaturahim ya dengan menggunakan webinar di siang hari ini, dan salawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mohon izin saya ke dapur sampur ini ya, ketiban sampur ya. Saya orang Jawa, teman-teman, nanti sering kadang keluar bahasa Jawa saya gitu ya. Mohon dimaafkan kalau ada keluar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris Surabayaan gitu. Mohon dimaafkan juga gitu ya. Saya juga lama di Manado, kadang-kadang keluar bahasa Manado juga gitu ya. Mohon dimaafkan ya. Baik, saya akan gunakan waktu sebaik-baiknya sampai jam di sini jam 1.15 ya. Insya Allah sampai jam 2.15 menit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu materi yang sangat menarik sekali dan human initiative berkenan mengangkat satu materi yang menurut saya sangat luar biasa ya, meningkatkan potensi anak dengan neuroscience ya gitu. Kenapa saya anggap tepat ya? Karena apa? Karena peningkatan potensi anak itu memang salah satu ilmu yang banyak mengeksplorasi itu ya neuroscience gitu ya. Deskripsinya gini teman-teman ya, setiap anak manusia ya, setiap anak kita diciptakan Allah dengan satu potensi yang sangat hebat ya. Potensinya amat sangat kokoh ya. Dan masing-masing anak ini memiliki potensi yang sendiri-sendiri ya, unik ya banget ya. Meskipun secara umum adalah memiliki potensi kehebatan itu, tapi masing-masing orang potensi hebat itu ternyata sangat unik ya, sangat spesial ya, sehingga manusia sama manusia itu betul-betul sangat berbeda gitu ya. Berbagai riset melaporkan seperti itu ya. Untuk menggapai kehebatan itu ya, ya ada upaya ya untuk kita mengeksplorasi ya, terutama melalui proses pengasuhan dan pendidikan anak. Kebetulan saya founder Neuroparenting Indonesia gitu ya. Banyak sekali fenomena ya, pengasuhan dan pendidikan yang ternyata gitu ya, anak-anak yang hebat itu memang mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang hebat ya, di lingkungan yang hebat, oleh orang tua yang hebat gitu ya, sehingga kalau di dalam neuroparenting itu membahasakan anak-anak generasi robani itu kami bahasakan anak-anak yang tangguh ya, anak yang cerdas dan anak yang berakhlak mulia, sehingga arahnya akan tiga itu ya. Dikatakan untuk mengasah potensi anak, potensi apa ya? Potensi agar bisa minimal bisa mengantarkan tiga hal ini ya. Ya, tambahan-tambahannya ya, Anda bisa menjadi dokter, Anda bisa menjadi dai, Anda bisa menjadi dan pilihan-pilihan yang lainnya. Tapi yang pasti adalah semua apa itu ya, potensi hebatnya seorang anak itu ya, tetap harus memiliki ketangguhan ya, kecerdasan dan akhlaknya mulia. Dan itu ternyata terangkai dalam satu tempat yang namanya di dalam tubuh kita yang namanya otak ya. Otak anak tidak terbentuk jereng langsung sempurna gitu, enggak ya. Tapi dia butuh tahapan demi tahapan, dan masing-masing tahapan itu ternyata menyimpan potensi yang sangat luar biasa ya. Kebanyakan para orang tua sudah mengenalinya ini ya, yang namanya golden period. Cuma yang belum banyak mengenal ini adalah ternyata tiap
tiap-tiap periode tiap ketika anak di dalam kandungan, ketika anak usia 1 tahun, ketika anak 2 tahun, ketika anak 3 tahun dan seterusnya, ini masing-masing ini ternyata punya spesifikasi sendiri-sendiri sedemikian rupa sehingga spesifikasi ini bisa menjadikan panduan kita untuk mengasuh anak, gitu ya. Contohnya misalnya ketika anak Anda punya 1 tahun, ya, Anda memiliki anak usia 1 tahun, gitu ya. 1 tahun aku akan asuh seperti apa ini ya, gitu ya. Ya, panduan-panduan lain yang di KMS dan lain sebagainya semuanya sudah ada tentunya ya. Tapi alangkah bagusnya dilengkapi dengan panduan tumbuh kembang otak ini ya. Anak usia 1 tahun ya, amigdalanya, otak emosinya sudah berkembang sempurna. Batang otaknya, cerebellumnya sudah berkembang sempurna ya. Terus apalagi mirror neuronnya sudah berkembang sempurna. Apalagi lengkap 1 tahun, otak bahasanya sudah mulai berkembang. Artinya apa? Anak mulai satu tahun itu ya, kita sudah harus memprioritaskan program-program pengasuhan yang berorientasi, 1, berorientasi tentang gerak, yang kedua berorientasi tentang emosi, yang ketiga berorientasi dengan contoh-contoh kebaikan, yang keempat berorientasi tentang bahasa dan sebagainya. Oke ya, seperti itu ya, simple ya, mudah gitu ya. Oke, jadi anak itu, otak anak itu tidak tumbuh langsung jreng sempurna, tapi tahap demi tahap ya. Mulai dari usia lahir itu sekitar, kalau di dalam human brain development itu menginformasikan antara 40 sampai 45% dari berat otak orang dewasa ya gitu ya. Terus kemudian masuk usia 7 tahun kurang lebih sekitar 90-an%, ada yang mengatakan 85 juga, ada yang mengatakan 90%. Di Nelson juga mengatakan sekitar 90% gitu ya. Kemudian terus berkembang lagi di usia 12, 13, 14 tahun ya. Rata-rata di daerah 13-an ini otak anak sudah mencapai 95%. Kurang sisa 5% nanti diselesaikan sampai usia 21 atau sampai 24 tahun ya. Nah, uniknya ternyata proses perkembangan otak itu sangat cepat itu ketika terjadi di dalam 12, 13, 14 tahun pertama itu. Dan itulah para ahli menjadikan patokan bahwa kita mengasuh anak itu sesungguhnya hanya 12, 13, 14 tahun. Oke, lewat itu sudah modalnya sudah berbeda lagi. Maka teman-teman kalau ikut kelas saya, ya saya punya kelas reguler tiap Ahad pagi maupun Rabu sore itu, kalau teman-teman belajar di situ, teman-teman akan menemukan model pembelajaran yang kalau untuk anak-anak PAUD ya sedikit berbeda dengan anak-anak tingkat SD atau SMP, dan yang jauh berbeda itu ketika sudah masuk di usia-usia SMA, usia 15 tahun ke atas. Oke ya. Di dalam potensi anak ya, kalau kita ngomong tentang potensi anak, wah mau macam-macam ya potensi ini, ujung-ujungnya mengerucut pada kecerdasan. Pada kecerdasan. Dan ketika kita mengatakan mengasah potensi anak, sesungguhnya mengasah kecerdasan itu sendiri ya. Kalau kita mau ngomong tentang kecerdasan ya, mengasah kecerdasan itu ada 2 jalur utama ya. Jalur alami dan jalur genetik, kayak gitu kan ya. Jalur nurture sama jalur nurture ya gitu ya. Jalur alami sama jalur genetik gitu aja. Kalau jalur genetik kita bisa mengasah, cuma agak ribet banget deh. Wah. Dan bahkan kalau untuk dari sisi ekonomi sama apa itu, waduh sangat mahal tentunya ya genetis. Toh juga di genetik itu juga ada keunikan ya. Genetik itu ternyata bisa on off gitu istilahnya ya gitu ya. Sesuatu yang diturunkan oleh orang tua kita gitu ya. Kalau kita tidak asah dengan baik juga tidak berkembang dengan baik kayak gitu ya. Sisi yang lain yang tidak diturunkan tapi kita latih terus menerus ternyata bisa menjadi baik ya gitu ya. Itu ada satu ilmu yang sangat modern sekarang yang namanya neuroplastisitas ya. Itu kemampuan otak itu membentuk sakarepmu mau apa yang kau mau gitu ya, semuanya bisa terjadi gitu kan di otak kita itu ya. Sehingga di dalam neuroscience itu nggak ada itu orang bodoh, itu nggak ada.
ya. Selama otaknya itu normal, itu insya Allah dia pasti pintar. Tapi ada orang yang tidak sehat, otak normal, tapi ada orang yang tidak, otaknya itu tidak sehat ada. Ya, karena otak sehat itu beda dengan otak normal. Ya, kita bisa jadi punya otak normal, tapi dalam kondisi tertekan yang terus-menerus, bisa jadi saat itu kita tidak, saat itu otak kita tidak sehat, bisa jadi. Tapi bisa segera kita sehatkan kembali. Jalur pengasuhan itu ya tadi kita jalur pengasuhan ini sangat asik kalau jalur pengasuhan itu. Ya, jalur pengasuhan itu melalui aktivitas yang namanya mengasuh dan mendidik anak. Ya, mengasuh dan mendidik anak itu di mana? Ya, mengasuh sesuai dengan tumbuh kembang otak anak tadi. Jadi ada pemandunya. Anakku 1 tahun, materi pengasuhan apa yang harus aku lakukan? Anakku 2 tahun, materi apa yang harus aku lakukan? Kan gitu. Ada panduannya. Oke, jadi karena otak itu nggak jenggelek langsung sempurna, otak itu kan terdiri dari ratusan instrumen otak ya gitu ya. Dan proses perkembangannya tidak langsung bersamaan, tahap demi tahap demi tahap. Ya, pengasuhan ini asik ya, untuk mengasah kecerdasan itu melalui pengasuhan itu. Asiknya ketika kita bisa mengikuti panduan dari tumbuh kembang otak itu, ya. Allah, saya merasakan Allah itu benar-benar menyetel gitu ya, menyetel otak itu tahap demi tahap sehingga kita bisa pelajari dan akhirnya kita bisa gunakan untuk memandu pengasuhan anak gitu, ya. Yang kedua adalah untuk menghebatkan potensi anak atau kecerdasan anak dalam hari ini adalah jangan lupa nutrisi. Nutrisi itu juga penting ya. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya yang lainnya adalah rangsangan rasional dan kasih sayang orang tua. Aku mencintai. Ya, nanti ada di situ aku mencintai ya. Meningkatkan potensi anak merupakan aktivitas pengasuhan dan pendidikan yang melalui satu rangkaian yang utuh ya. Ini memang harus utuh cara ini ya. Nggak boleh sepotong ya, antara pengasuhan terutama pada saat anak-anak itu usia balita itu antara mengasuh di rumah dan di sekolahan ini harus klop ini sistem anunya polanya harus klop ya. Di TK-TK di Indonesia yang beberapa TK yang minta saya untuk menjadi konsultannya gitu ya, saya memberikan masukan bahwa harus sinergi dengan pengasuhan orang tuanya di rumah. Maka orang tua itu bagian dari satu proses belajar mengajar sendiri di sekolah tersebut ya, dan itu sangat menarik khususnya pada anak-anak yang usia balita. Artinya berarti apa? TKA, TKB ya gitu ya. Kalau ingin dilanjutkan biasanya sampai kelas 1 atau kelas 2. Oke, tujuan materi ini sederhana aja teman-teman, yang penting bisa mengetahui lah ini potensi otak anaknya seperti apa sih gitu ya. Dasar banget ya. Yang kedua adalah bagaimana orang tua itu paham secara sederhana ya, dan praktis bagaimana meningkatkan potensi otak anak atau dalam hari ini meningkatkan kecerdasan anak ya. Di otak sendiri sudah terdesain itu ya. Oke. Sebelum masuk jauh tadi kita ngomong meningkatkan potensi anak dari perspektif neuroscience. Neuroscience itu apa sih gitu ya? Neuroscience itu berasal dari 2 kata, ilmu yang berasal dari 2 kata. Ya, yang pertama adalah ilmu dari neuron. Neuron itu berarti atau sel saraf. Sel seperti ini samping saya ini yang gambar di samping ini ya. Ini model neuron. Neuron inilah yang membangun otak kita. Ya, kalau Anda usianya seperti saya, setengah abad lebih gitu ya. Dr. Amir masuk setengah abad ya. Enggak ya gitu ya. Sudah setengah abad lebih ya gitu. Neuronnya rata-rata 100 miliar yang membangun otak kita. Kalau anak-anak kita yang lahir terkini ada informasi, ada laporan neuronnya ada yang 132 miliar, ada yang 187 miliar, artinya lebih 100 miliar gitu ya. Loh bedanya apa dok kira-kira? Ya mungkin ya, ini risetnya masih tidak lanjutin ya.
ya nutrisinya semakin lama semakin bagus ya. Kalau saya dulu ya, minuman terbaik saya itu namanya tajin. Tajin itu air, sisa air godokan apa namanya, godokan beras gitu ya. Dan ternyata asik juga ternyata ya. Tapi tajinnya dicampur dengan, kalau saya dulu tajinnya di apa, minumannya tajin, lauknya wader. Ya, wader itu makanan kecil ya di daerah Ngawi saya, mungkin daerah teman-teman di daerah Jawa yang bukan pinggiran pantai akan mengenal ikan-ikan kecil yang kaya dengan gizi ya. Dan itu ternyata kaya dengan gizi untuk otak. Silahkan teman-teman, itu yang membentuk neuron, dan neuron akan membangun apa namanya, otak kita ya. Di neuron inilah proses berpikir, proses berperasaan, sikap dan perilaku terjadi ya. Yang kedua adalah sains ya. Sains ini ada ilmu, jadi ilmu sel saraf ya. Ilmu sel saraf. Loh, lalu apa hubungannya antara neuroscience, ilmu sel saraf dengan potensi anak ini? Bedanya apa ini, Dok? Gitu ya. Katakanlah apa namanya, pengasuhan ya, katakanlah untuk meningkatkan potensi anak ini, pengasuhan atau pendidikan anak, apa ini hubungannya, Dok? Ternyata teman-teman ya, riset neuroscience terkini ya di abad 21, semakin lama semakin luar biasa nih risetnya ya, ditemukan bahwa seluruh aktivitas otak manusia itu memiliki hubungan dengan perilakunya, atau perilaku manusia itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan otak manusia. Termasuk risetnya ke sini termasuk di dalam hal-hal belajar. Belajar berarti pengasuhan juga bagian dari situ ya, bagian belajar. Risetnya tentang belajar itu wah luar biasa, banyak banget gitu ya, banyak banget sampai apa namanya, kalau para guru itu tidak, ini spesial untuk para guru ya, para guru tidak belajar tentang neuroscience ya, itu waduh bisa tertinggal ya. Belajar neuroscience bukan untuk jadi dokter. Belajar neuroscience juga, seorang guru belajar neuroscience bukan untuk menjadi dokter. Seorang orang tua, kita orang tua, belajar neuroscience bukan untuk menjadi dokter. Loh, lalu ya untuk menjadi orang tua ya, dan untuk menjadi guru gitu kan. Lah karena apa? Karena mengasuh itu sangat mustahil tidak menggunakan otak. Mendidik sangat mustahil nggak bisa menggunakan otak. Bagaimana sistem sensorik masuk di batang otak gitu ya, di batang otak diproses demikian rupa sehingga menjadi sebuah apa namanya, nilai-nilai, sebuah ilmu, sebuah pengetahuan yang sangat luar biasa, itu pasti melibatkan otak. Bagaimana hipotalamus melakukan proses perekaman ya, sehingga semua stimulus itu bisa terekam dengan baik menjadi data-data yang suatu saat bisa terpanggil. Nah, ini semuanya melibatkan otak ya. Suatu ketika saya ditanya oleh teman-teman, Dok, apa sih bedanya seorang guru, seorang orang tua, seorang dokter belajar neuroscience, bedanya belajar otak dia gitu. Ya, saya berikan contoh aja. Kalau saya berikan contoh satu bagian otak ya, namanya basal ganglia. Basal ganglia itu kalau teman-teman mengenal Parkinson ya, sakitnya almarhum Muhammad Ali ya, itu Parkinson. Nah, itu masalahnya di basal ganglia. Nah, para dokter itu belajar basal ganglia ya, banyak sekali belajar basal ganglia, tapi belajarnya urusannya klinis. Salah satunya penyakit Parkinson. Kalau guru belajar basal ganglia, saya ngajari guru-guru basal ganglia gitu. Gunanya untuk apa? Bagaimana gunanya agar guru bisa tahu bagaimana membangkitkan motivasi murid-muridnya itu agar dia mau belajar, nggak cepat bosan dan sebagainya. Gimana caranya? Itu ilmunya ada di basal ganglia. Sama-sama basal ganglianya, tapi orientasinya bidikannya prioritasnya berbeda. Seorang orang tua belajar basal ganglia, gunanya bukan untuk belajar Parkinson, bukan, tapi untuk membangun karakter anak. Ya, bagaimana Anda bisa membangun karakter anak jadi tangguh, ya, luar biasa ininya, daya jelajahnya gitu ya. Maaf, tidak cepat putus asa dan sebagainya. Nah, itu adanya di basal ganglia, ya kan? Jadi
Saya seorang dokter, saya paham banget ya mana area yang dipelajari, dan ternyata neuroscience ini bagian dari ilmu yang bisa mencerahkan, karena sifat neuroscience itu complementary science ya, jadi dia melengkapi. Nah, sekarang bukan hanya sekedar pengasuhan, pendidikan, ya, marketing, leadership, pokoknya yang penting hubungannya dengan aktivitas manusia pasti ada neuroscience. Oke, kita lanjut. Ini ada video menarik ya. Video ini dari Indonesian Organization ya, gitu ya. Teman-teman bisa melihat semua di YouTube, di mana-mana bisa ya, gitu ya. Saya memutar video ini hanya untuk memberikan informasi kepada teman-teman bahwa luar biasa itu otak anak itu, gitu ya. Ini ada satu rekaman yang menarik, silahkan Anda simak. Kids are born scientists. They're always turning over rocks and plucking petals off of flowers. They're always doing things that by and large are destructive. And that's what exploration kind of is. If you take stuff apart, whether or not you know how to put it back together. This is what kids do. An adult scientist is a kid who never grew up. That's what an adult scientist does. So what happens at home is the kid reaches in the refrigerator, pulls out an egg, and starts juggling it. What's the first thing you do as a parent? Stop playing with the egg. It could break. Put it back. Excuse me, this is an experiment in the material strength of let the kid find out that when it drops, it breaks. This is a physics experiment rapidly turned into a biology experiment, okay? The yolk loses head. Hey, that becomes a chickie one day, okay? Wait, how does this gooey yolk become a chicken? Well, that's biology. Check that out. And what did the egg cost you? 20 cents? The president of Harvard once said, if you think education is expensive, you should try the cost of ignorance. So we don't have enough parents who understand or know how to value the inquisitive nature of their own kids because they want to keep order in their household. Kids go into the kitchen and pull out all the pots and pans and start banging on them. What's the first thing you say as a parent? Stop making all that noise. Stop the racket. You're getting the pots and pans dirty. You just squashed an entire experiment in acoustics. So, I'm not worried about kids. People say, what can I do to get my kids interested in science? They're already interested in science. You're the one who's the problem. Almost my entire professional energy is focused on adults because they outnumber kids. They vote. They run the world. They wield opportunities. Kids will be fine. Oke, terima kasih Indonesian One Organization ya, sangat inspiratif. Itulah potensi anak-anak ya, yang Anda sudah merasakan sejak anak-anak sejak lahir itu sudah merasakan. Bahkan di dalam kandungannya sudah merasakan bahwa anak-anak ini memiliki satu potensi yang amat sangat hebat, gitu ya. Anak-anak melakukan satu eksplorasi, semuanya itu bagian dari pengasahan potensi dirinya. Banyak orang tua yang tidak memahami ini karena proses peningkatan potensi itu ya, artinya penyiapan untuk meningkatkan potensi lebih hebat, fondasinya harus kita siapin, semuanya infrastrukturnya harus kita siapin, itu terjadinya hanya kurang lebih 12, 13, 14 tahun. Anda nggak memaksimalkan itu, rugi pol gitu ya, rugi pol. Ya alhamdulillah kebetulan anak-anak saya sudah besar ya teman-teman. Bentar lagi lah dengan izin Allah, dengan doanya teman-teman, bentar lagi saya punya cucu insya Allah. Anak saya yang pertama sudah ganti tempat praktek saya sekarang kurang ngajar ya. Dan dia mendapatkan seorang istri yang sama profesinya gitu. Anak saya yang kedua seorang psikolog klinik ya. Yang ketiga adalah sekarang masih di Madrasah Aliyah di salah satu pesantren di Jakarta.
Ya. Nah, ternyata setelah saya cek, ternyata banyak sekali pengasahan kehebatan anak itu ternyata terjadi gitu ya. Basicnya itu ada di 14 tahun kurang lebih ya, katakanlah gitu ya, biar nggak kurang atau nggak lebih ya. 14 tahun pertama kehidupan anak itu Anda kawal dengan baik. Kawal dengan baik. Ya. Pengawalan yang paling luar biasa itu ya ketika dalam kandungan atau 1000 hari kehidupan pertama. Ya. 3 tahun Anda kawal luar biasa karena aktivitas otaknya sangat luar biasa. Ya, 7 tahun ya terus sampai 12, 13 dan 14 tahun. Lewat 15 tahun biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Karena apa? Karena memang sangat unik ini ya, perkembangan otak. Ternyata sebelum 14 tahun atau 13 tahun itu saya katakan ya, kalau Nelson dia mengatakan 13 tahun ya, itu aktivitas otaknya sangat luar biasa sehingga potensi pengasuhan dan pendidikannya sangat mempengaruhi proses atau sangat mempengaruhi untuk kehidupan selanjutnya ya. Meningkatkan potensi anak itu ya mengasah kecerdasan otak anak gitu ya. Sehingga Anda perhatikan pada saat anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu begitu tanda kutip ya, agresif ya untuk terus belajar, mulai megang ini megang itu ya, semuanya dicontohin ya, dan ternyata di masing-masing tahun itu memiliki kekhasan otak mana dulu yang kita asah, gitu ya, otak mana dulu. Jadi jangan sembarangan langsung sikat brok gitu. Ada yang lainnya, dok aku ini nggak peduli anakku ya, mau lumpuh mau apa-apa yang nggak peduli. Yang penting anakku itu bisa kalistung. Jadi dia ngomong. Jadi semakin anakku itu semakin muda, gitu, usianya semakin kecil gitu, 3 tahun 4 tahun dia kok sudah bisa kalistung, ya, jadi bisa menjadi hebat dia. Wah sudah saya berikan basic knowledge-nya ya, ini pijakan ilmiahnya ya, mungkin nggak tahu kenapa kok dia ngengkel gini. Terus anaknya mulai usia 10 tahun dia nelpon saya, dok anakku itu pintar, aku tuh yang ini, oh ya bu, ya gitu. Gimana kabar gini, anakku 10 tahun dok, oke. Jenius, oke, sip, bagus, alhamdulillah, saya bilang. Pinter dok, tapi masalahnya apa bunda? Saya bilang itu, masalahnya anak itu mudah frustasi, masalahnya anak itu mudah, kalau bahasa Jawa jugetan itu apa? Mutungan, masalahnya anak itu mudah ngambekan, Oke. Terus gimana bu? Melakukan sesuatu, pekerjaan atau apa? Saya tanya, bang, kok nggak dikerjain, nggak bisa melakukan ya? Dia bilang, gampang mah. Lalu kenapa nggak dikerjain? Aku tersinggung. Aku udah sakit hati. Anda bayangin gitu, kalau ini nanti bekerja dalam teamwork, bekerja dalam sebuah tim di perusahaan besar atau apa gitu. Terus tiba-tiba dia ngambek atau apa karena salah komunikasi atau apa, terus kemudian ngambek, terus kemudian dia nggak bekerja gini, terus sementara persaingan bisnis dunia yang sangat luar biasa ini ya, sangat complicated, sangat ambigu dan lain sebagainya, itu Anda bayangkan pribadi-pribadi seperti ini, kira-kira yes, pertanyaan dasar, masih kepakekah di dalam pekerjaannya? Pintar, tapi secara emosional berantakan. Nah, ini makanya itu apa nanti yang diasah? Ayo kita lanjutkan. Oke. Mengasah potensi adalah mengasah otak ya, memang kapasitasnya otak ya. Sekilas tentang otak kita itu kan kelihatannya ada 2, sebenarnya 1 ya. Dari Roger Sperry yang mengatakan adalah otak kita ini ada 2 belahan ya. Ada 2 belahan, bukan otak kanan, otak kiri, tapi hemisferik kanan, hemisferik kiri. Hemisferik itu berarti belahan. Jadi
banyak orang yang salah menangkap ketika menggunakan istilah otak kanan, otak kiri gitu ya. Salahnya nangkap apa? Dianggap otak kanan itu kerja sendiri, otak kiri itu kerja sendiri. Memang dalam terminologi anatomi memang harusnya begitu ya. Di dalam tubuh kita ini ada ginjal kanan, ada ginjal kiri ya. Dia kerjanya sendiri. Minta maaf. Ingin investasi gitu misalnya. Ingin investasi, waduh perlu modal banyak, terus Anda jual ginjal Anda salah satu, Anda masih bisa hidup dengan satu ginjal gitu ya. Tapi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Aduh, aku biasa pakai otak kiri. Sekarang otak kananku nggak ada gunanya, tak jual. Jangan coba-coba. karena pemahaman itu pun juga salah. Dari hemisferik tahun 1959 sampai 1963 dia melakukan satu riset lateralisasi ya tentang belahan otak ini ya. Dia mengatakan juga bukan otak kanan, otak kiri. Serah ini ya. Tapi mengatakan belahan kanan, belahan kiri. Nah, di dalam belahan itu ada dominansi, ya, dominansi kanan, dominansi kiri. Sekilas tentang otak, ya. Otak kita, kalau kita belah, kita potong, ya, kita potong tengah-tengahnya gitu, ya, kita potong tengah-tengahnya. Sayang patung otak saya susah lupa ini. Tahu di mana? Kemarin dari jalan-jalan kayaknya belum ini ya. Tersimpan di mana ini ya? Yang jelas seperti ini, kalau kita potong, kita ambil belahannya, sisa belahan yang gambar 2 ini, belahannya ini teman-teman, teman-teman bisa melihat ada dua area ya, ada 2 area yang berbeda. Terus yang ketiga, ini neuron, ya, neuron yang membangun sel neuron atau sel saraf yang membangun otak ini, di mana sel saraf inilah yang istilahnya ketika kita bicara tentang kecerdasan, ketika kita berbicara tentang potensi anak, yang kita ngomongin adalah neuron, ya, oke ya. Yang kita belah tadi, yang tengah-tengahnya ada 2 area yang sangat luar biasa secara embriologi. Ini memiliki 2 fungsi yang berbeda. Yang warna coklat, panahnya coklat ini, terus nampak ini merah muda ya, teman-teman bisa melihat merah muda, yang satu berkelok-kelok kecoklatan. Yang warna merah muda ini ya, ini bagian otak bagian dalam ya, bagian yang berkelok-kelok ini otak bagian luar. Berbicara tentang potensi anak, kita pasti berbicara tentang otak karena itu kapasitasnya otak. Nah, di otak itu ada 2 bagian besar yang teman-teman harus paham ini, ya. Karena 2 bagian besar ini yang sangat berpengaruh dengan pikiran, perasaan, sikap dan perilaku kita, ya. Bagian besar ini terbagi 2 berdasarkan embriologinya, berdasarkan tumbuh kembang otak itu, ya. Otak berkembang dari lihat kursor saya ini ya, kursor saya lihat yang namanya batang otak dari belakang. Otak itu berkembang dari belakang, bukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, dari belakang. Ya, dia berkembang ke belakang terus ya. Akhirnya dia melonggar di tengah dan itu akhirnya terbentuk otak dalam namanya. Otak subkortikal. Nah, otak subkortikal ini spesial ya ini ya, fungsinya spesifik gitu maksud saya, di bidang emosi, di bidang vegetasi itu aktivitas otomatis itu loh, jantung kerja sendiri, paru-paru kerja sendiri, itu vegetasi ya, sistem hormonal, sistem seksual ya, aktivitas refleks itu semuanya ada di otak bagian dalam atau yang disebut dengan subkortikal. Ini subkortikal ya gitu ya. Nah, subkortikal ini kemudian ditutup oleh kulit otak ya, bagian luar kulit otak, atau juga disebut dengan bagian luar atau disebut dengan cortical region. Nah, kulit bagian luar ini yang fungsinya untuk berpikir tingkat tinggi, berbahasa, decision making, ya, problem solving dan sebagainya, itu urusannya adalah otak bagian luar. Ya, kalau emosi otak bagian dalam. Kalau luar berpikir tingkat tinggi otak bagian luarnya. Kenapa ini saya tampilkan? Karena latihan mengasah itu latihan mengasah otak itu melibatkan dua area otak ini. Oke. Sedikit lebih cepat ya. Neuron hubungannya dengan tadi peningkatan potensi diri ya. Jadi semua
yang kita latihan, kita belajar, kita melakukan apa saja ya gitu ya, melibatkan neuron ya. Neuronnya untuk apa? Untuk nyambung. Teman-teman, yang namanya kecerdasan itu bukan besar-besaran kepala, bukan. Ya, bukan orang yang otaknya lebih besar itu berarti lebih pintar daripada orang yang otaknya kecil. Yakin enggak ya. Ternyata yang membuat anak-anak kita cerdas itu neuronnya. Neuronnya ketika lahir 100 miliar, karena kita menggunakan 100 miliar aja dulu ya. 100 miliar itu dalam kondisi yang belum saling menyambung. Proses pendidikan dan pengasuhan atau bahasa yang lainnya namanya peningkatan potensi anak ya dilakukan dengan membuat agar neuron-neuron ini saling menyambung ya. Dalam pengasuhan itu kan, dalam pendidikan tujuannya adalah membuat neuron-neuron ini saling menyambung. Dengan saling menyambung maka potensi anak jadi meningkat, kecerdasannya jadi bertambah dan sebagainya. Oke ya. Jadi bagaimana cara neuron itu menyambung ya? Biarkan anak mengeksplorasi. Ya, saya punya binaan home education pendidikan banyak kan para ibu belajar itu ya. Jadi ketika mengajari nyeplok telur loh, bukan nyeplok telur, buka telur kemudian ditaruhkan di mangkoknya, itu bisa sampai 3 baki itu hancur. Oke. Dari situ kemudian masuk di wajan. Oke. Apakah putus asa? Enggak. Ternyata sangat, ya itu bagian proses pendidikan. Proses pendidikan apa? Proses pendidikan otak. Ya. Apa efeknya dok situ? Efeknya adalah salah satu yang ini ya, yang paling menonjol adalah kemampuan motorik halus ketika memecah ini bisa terasah dengan baik. Efek daripada motorik halus menghasilkan gerakan-gerakan halus. Efek dari gerakan halus menghasilkan amplitudo emosinya bagus. Amplitudo gelombangnya, gelombang emosi itu kan ada gelombang. Gelombang emosinya itu bagus. Dampaknya apa? Enak, kalem, melihat situasi, tenang. Oke, tidak reaktif, tidak panik. Ya, tapi tetap kalem ini adanya di neuron. Ya, adanya di neuron. Nah, neuron ini teman-teman, saatnya teman-teman untuk mengasuh anak sebaik-baiknya itu di usia 0 sampai 12-13 tahun ini neuron ini cara kerjanya cepat. Apalagi untuk anak-anak. Cepat banget. Ya. Kalau diajari sesuatu itu anak-anak bisa cepat. Ya. Tapi ada yang lelet, Dok, berarti ada tekanan. Oke. Anak-anak itu kalau belajar dengan senang, itu prosesnya pasti cepat. Maka syarat utama untuk meningkatkan potensi anak itu harus senang, ya. Dan pengasuhan itu harus senang, ya. Pendidikan itu harus senang, ya. Dan kalau teman-teman ingin mengasuh anak yang sesungguhnya, jadikan anak itu tersenyum. Jangan biarkan dia murung. Kalau murung nongkrongin lapona, murung. Kenapa? Diajak ngomong sehingga bisa ceria, gitu ya. Buatlah anak itu sebahagia mungkin. Karena apa? Karena neurotransmitter yang berhubungan bahagia itu akan mewarnai cara berpikir anak sampai dewasa. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, saya minta maaf sedikit cepat kan. Oke, masih ada 20 menit. Oke. Di dalam human brain development itu otak anak yang saya katakan tadi tidak berkembang langsung jreng, ya gitu kan, tahap demi tahap. Nah, tahapan yang teman-teman harus kawal betul-betul itu tahapan di dalam kandungan. Anda ingin mendapatkan anak-anak hebat, ya siapkan betul-betul kandungan Anda, siapkan betul-betul. Oke. Apa yang disiapkan, Dok? Ya, termasuk nutrisi dan lain-lain. Ini yang saya garis bawahi, yang teman-teman harus waspadai adalah kesiapan emosi. Ketika ketika kehamilan Anda sudah masuk 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, awas ya. Jangan mudah stres ya, apalagi panikan, apalagi mudah cemas ya. Karena kecemasan itu bisa ditularkan, kecemasan ibu bisa ditularkan pada anak ketika anak seusia itu.
Oke, loh nanti dampaknya cemas dok. Iya cemas gitu ya. Tapi kan bisa diperbaiki dok, bisa ya, bisa. Cuman sayang kalau anak terlahir dengan kecemasan ya, gitu kan. Ya maka ditata. So kalau misalnya anak istri lagi mengandung ya, ayah ya, istri lagi mengandung ya, gembira-gembirakanlah dia. Nggak usah diajak ngomong-ngomong tentang utang piutang, tagihan, jangan. Nanti stres nanti ya gitu ya. Gitu ya. Wah ini jurusnya dokter Awir ini ya. Oke. Nah, belajar otak itu harus apa namanya? Harus fun, harus guyon teman-teman ya. Mengasuh itu juga harus guyon, jangan sepaneng kuno itu gitu ya. Oke, selanjutnya ini dari Nelson ini teman-teman. Yang saya ngomongkan tadi pijakannya ini teman-teman. Bahwa proses pertumbuhan anak, ya, pertumbuhan otak anak, pertumbuhan pengasuhan, meningkatkan potensi anak yang sangat hebat itu ya. Anda kawal betul-betul di 12, 13, 14 tahun. Di sekitar 12, 13, 14 tahun ya. Ini sampai dia memberikan range sampai 15 tahun ya gitu. Yang dijaga sampai 13, 14 tahun. Jaga betul-betul. Dan pengasuhan, kita mengasuh anak itu ya hanya sekitar itu. Selanjutnya nanti bukan mengasuh lagi, kita berteman. Kalau saya sama anak saya yang nomor 2 yang insya Allah di awal tahun nanti menikah gitu ya. Kita ngobrol tentang psikologi. Dia sedang menyiapkan klinik neuropsikologi. Ya kita ngobrol gitu. Ya ngobrol seperti teman ya gini. Gitu ya. Memang begitu caranya gitu. Beda dengan ketika anak kita di usia 7 tahun tentunya. Nah, ini kemampuan kita mengawal mengasuh anak yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang otak anak ini betul-betul memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Oke ya teman-teman. Potensi anak adalah kecerdasan anak ya. Ya betul, memang itu merupakan kapasitas otak anak, sehingga kita banyak mengeksplorasi tentang otak ya. Apa saja sih gitu ya? Apa saja sih kehebatan itu ya, potensi itu? Yang pertama adalah kecerdasan kinestetik. Oke, kecerdasan kinestetik atau kecerdasan kendali gerak. Kecerdasan kinestetik ini semua banyak riset yang sangat luar biasa ya teman-teman, bahwa aktivitas gerak yang melibatkan cerebellum, yang melibatkan batang otak, ternyata adalah bagian dari aktivitas untuk pengasahan kognitif. Oke, nanti jangan heran teman-teman, kenapa sebelum kita mulai belajar kok harus lunjak-lunjak, kok harus senam sederhana yang berirama gitu ya. Karena apa? Karena untuk mengasah otak kinestetik. Ya, otak gerak maksud saya. Ya. Batang otak diasah, cerebellum diasah, basal ganglia tadi diasah. Nah, sehingga di dalam kajian-kajian neurobehavior itu sering kita membedah bahwa aktivitas gerak itu akan mencerdaskan kognitif ya. Nah, dari itu jangan heran kalau para bos-bos dunia ya, bos Apple, bos apa lagi, macam-macam, para bos-bos itu ya sering melakukan jogging sebelum ngantor, jalan kaki dia, ya, jalan kaki bahkan sampai 10.000 langkah ya. Sebenarnya 1.000 langkah, 2.000 langkah pun itu bermanfaat. Cuma kalau sudah bisa rutin gitu ya, kenapa? Apa sih efeknya? Efeknya setiap melangkah, setiap berjalannya nyak itu orang Jawanya, bahasa Indonesianya nyak itu apa ya? Ya langkahnya itu nggak lompat-lompat gitu maksud saya ya gitu ya. Langkah yang ritmik ini ya, beberapa bos-bos perusahaan itu sampai membuat rapat aja sambil berjalan. Berjalan kaki bukan naik mobil. Karena apa? Ternyata aktivitas berjalan itu pasti melibatkan batang otak sama cerebellum atau otak kecil yang pada gilirannya dua-duanya itu bisa memberikan rangsangan ke otak bagian luar yang namanya kortikal yang pusat berpikir, sehingga kemampuan berpikirnya jadi jernih, melihat sesuatu jadi lebih luar biasa, lebih terang, tidak gugupan, tidak panikan gitu, teman-teman.
Maka di neuroscience itu, ya di neuroscience itu, berenang itu salah satu olahraga yang betul-betul kita rekomendasi. Wah, bagus banget itu. Jadi teman-teman berenang itu saya teman-teman juga lihat ya para eksekutif yang top yang insya Allah pasti bisa berenang. Ya, karena berenang itu bukan hanya sekedar olahraga. Berenang itu ternyata bagian dari maintenance untuk mengatur irama gerak. Ya, seperti yang saya beritahu tadi, irama gerak itu memiliki hubungan dengan irama geraknya emosi. Ini yang melakukan riset Daniel Amin di California. Ya, Daniel Amin. Tulisannya banyak sekali. Dia seorang psikiater yang menekuni bidang radiologi. Ya, jadi dia seorang psikiater, tapi untuk mendiagnosanya itu dia menggunakan instrumennya dia yang namanya SPECT, ya, Single Photon Emission Computerized Tomography itu. Oke ya. Jadi sekarang minta maaf orang gila tanda kutip, minta maaf ya ini ya. Itu bisa langsung ketahuan dari aktivitas otaknya yang kurang benar. Nah, gitu ya. Kembali kinestetik teman-teman asah itu. Ya. Jadi kalau ingin mengasah potensi anak, ya, bereskan semua aktivitas kinestetik. Kenapa kok bereskan sih, Dok? Anak begitu lahir, teman-teman, batang otaknya sudah sempurna. Panca inderanya melalui pendengaran sudah sempurna pertama kali, kemudian penghidu juga sempurna, kemudian baru mata, baru yang lain-lain. Lihat, semuanya lewat batang otak. Jadi anak lahir itu batang otaknya sudah mateng itu, teman-teman. Kalau nggak mateng, dia klemer-klemer gini. Jadi dia bisa ini karena ada aktivitas batang otak. Ya, nanti usia masuk sekitar 4, 5, 6 bulan, ya, itu cerebellumnya mateng. Cerebellumnya mateng itu artinya apa? Mulai keseimbangannya mulai bisa diasah. Oke, maka teman-teman kalau melatih anak-anak agar anak-anak potensinya hebat ya, kalau melatih anak-anak berjalan itu minta maaf please, jangan pakai alat-alat untuk anak bisa berjalan tuh, rek gitu ya. Biar aja dia dari duduk berangkang. Biasanya kalau mau merangkak, kalau mau mulai merangkak ya, biasanya dia ngatur dulu keseimbangan. Nah, gitu kan. Kalau merangkak itu nggak mungkin kan, tangan kanan maju, kaki kiri juga, kaki kanan juga maju kan nggak mungkin, mesti gantian, kan gitu ya. Kanan maju, kaki kiri maju, gantian. Nah ini irama ini dibangun bersama-sama batang otak sama si cerebellum. Nah, rangsangan ini ternyata bukan hanya sekedar rangsangan tak begini, teman-teman. Ternyata ini memberikan rangsangan ke bagian otak emosi, memberikan rangsangan kepada otak kognitif yang ada di kortikal. Nah, jadi teman-teman, mengoptimalisasikan potensi anak itu jangan nunggu nanti anak SMA aja. Aduh, anak mulai lahir, Anda harus siapin, ya gitu ya. Oke, ya kalau perlu ya, serius ini teman-teman yang lain ya, anak usia 6 bulan itu sudah cemplungin di kolam. Ya, jangan cemplungin itu sandal lari, jangan. Iya dong. Jangan. Anda cemplungin sambil gini, ya, gini kan? Ya, ombaknya di kolam, semua ini merangsang seluruh aktivitasnya dia. Nanti kalau dia sudah bisa berenang, Anda perhatikan, ya terus latihan berenang terus nanti emosinya akan bagus. Oke, Anda cari seorang atlet berenang yang emosinya berantakan, Anda cari. Nanti store ke saya kalau ada. Kalau ada ya, nyaris nggak ada. Yang berenang betul-betul ya, berenang betul-betul. Ada yang berenang tapi, Dok, aku bisa berenang tapi sudah 1 tahun nggak pernah berenang. Ya, itu nggak berefek. Yang maksud saya atlet berenang itu berarti tiap minggu kan paling dia bisa saja tiap hari dia berenang. Kan gitu kan, bisa. Saya suatu ketika ketemu sama seorang direksi ya, BUMN di Jakarta, BUMN yang keuntungannya paling banyak gitu. Tiba-tiba dia kalau ngajak janji itu dia selalu maunya pagi gitu, jam 6, setengah 7 di Citos gitu ya. Citos itu di Jakarta. Poin ya gitu. Akhirnya satu ketika
Sakutiga di Citos kan juga ada tempat sholatnya apa-apa. Sebelum subuh berangkat ke Citos. Ternyata dia sudah di situ. Ternyata dia itu hampir 1 minggu itu 3 kali itu. Itu sebelum subuh dia sudah keluar dari rumah, masuk kantor, sudah berangkat, dan dia berenang dulu. Berenang dulu, selesai seger, mandi, terus kemudian subuhan, terus kemudian siap-siap berangkat ke kantor. Kenapa? Karena berenang itu menyiapkan seluruh instrumen berpikir. Ya, salah satunya kinestetik. Oke, kita lanjutin ya teman-teman. Minta maaf ini kalau agak cepet ya. Karena saya sudah terlanjur membuat materi yang menurut saya bagus, gitu. Menurut saya bagus. Ya mudah-mudahan bagus ya gitu. Yang kedua adalah kecerdasan emosi. Kecerdasan emosi ini banyak berhubungan dengan yang namanya amigdala. Amigdala itu bagian otak yang berhubungan dengan emosi. Dia dia pembentuk sistem yang ada di sistem limbik ya. Ada triasnya sistem limbik itu amigdala, hipotalamus, sama hipokampus dan tambah-tambahan yang lainnya tentunya yang namanya sistem. Nah, amigdala ini kalau kita ngomong emosi ya ngomongnya amigdala. Kalau amigdalanya kita cabut pasti kita nggak punya emosi. Oke. Amigdala ini pada saat anak lahir, gitu, udah mateng dia, Pak, udah mateng. Mateng itu maksudnya mateng itu sudah bisa diberikan rangsangan, sudah bisa diasuh, sudah bisa diberikan stimulasi, bareng-bareng sama batang otak matengnya. Oke, jadi kalau teman-teman pas mau melahirkan, loh, kok cemas? Anaknya cemas, pasti, gitu ya. Kok Anda melahirkan, loh, kok ada sedih? Anak pasti sedih, pasti. Kenapa? Ada ikatan limbik. Ini risetnya lagi dari Daniel Amin ini. Daniel Amin menemukan satu proses, apalagi orang tua sama anak itu ada satu ikatan yang sangat kuat sekali melalui ikatan limbik dan ternyata dia bisa membuktikan bahwa jatuh cinta, rasa dekat secara emosional antara ayah sama anaknya itu adanya di limbik dan lebih tepatnya di limbik di mana? Di amigdala ini. Nah, di amigdala ini teman-teman, ini instrumen kecerdasan emosi yang apa namanya perannya sangat penting di situ. Dia lahir bareng sama apa namanya batang otak sebelum tadi batang otak yang urusannya dengan kecerdasan kinestetik ya dan perangkat-perangkatnya tentunya batang otak dan perangkat-perangkatnya gitu. Amigdala berurusan dan perangkat-perangkatnya berurusan dengan kecerdasan emosi. Nah, di era anak baru lahir terus ini sampai usia 7 tahun ini prioritas teman-teman mengawal 2 kecerdasan ini. Ini prioritas ya. Kecerdasan kinestetik dan kecerdasan emosi. Kecerdasan kognisinya nanti, belum, jangan dulu. Jadi kalau dok, kalau kemarin minta maaf ya ini, saya sih belum kenal sama Pak Mas Menteri, belum. Ya, saya kenal, kalau dia nggak kenal sama saya. Beliau ngomong bahwa di anak-anak balita itu, kalisto nggak penting gitu ya, bukan nggak penting, nggak prioritas gitu. Iya betul, saya gitu. Saya ketika ditanya-tanya yang lain, bener ya dok, bener, dokter timnya Mas Menteri, pendidikan enggak, gitu ya. Kalau bener saya sampaikan bener dan pijakannya ilmiahnya begitu, teman-teman. Yang prioritas itu apa? Kinestetik, dali gerak. Yang prioritas apa? Emosi. 2 ini dikelirkan selama 6-7 tahun. Awal betul-betul. Biasanya teman-teman ya ini tak berikan bocoran biasanya. Kalau kinestetiknya bagus, kinestetik itu motorik halus, motorik kasar, ya keseimbangan, itu juga bagian motorik halus, motorik kasar itu dikelirkan, dituntaskan. Karena itu bagian dari sarana untuk mengendalikan emosi. Kalau itu berantakan, emosinya jadi berantakan loh nanti. Kalau itu bagus, emosinya jadi bagus. Gitu kan. Wah, luar biasa ini. Allah itu. Saya merinding sampai kalau membahas begini. Amigdala tadi, emosi, kecerdasan emosi tadi berkembang di situ, dikawal dengan baik. Anak-anak 0 sampai 7 tahun itu bisa kita kenali emosi. Jadi kalau di dalam Daniel Goleman ya, kalau teman-teman baca Emotional Intelligence ya, terus ada di Joseph Ledog di Brain Emotional, ada lagi di Lisa Feldman Barrett di buku emosinya, semuanya menjelaskan peran dari 2 kecerdasan ini.
Ya, dua kecerdasan ini untuk membangun kecerdasan yang lebih besar lagi. Nah, kalau kecerdasan emosinya ini bagus, kalau kecerdasan kinestetiknya bagus, teman-teman nanti perhatikan, tiba-tiba kognitifnya anak tiba-tiba muncul gitu aja. Karena semua proses anak ingin tertarik sesuatu itu apa ya itu? Mama kok pegang, selalu yang dipegang-pegang mama kok itu terus itu apa ya gitu ya. Ini dorongan ketertarikan ini adalah kecerdasan emosi. Nah, kecerdasan emosi ini ya karena yang terindrawi misalnya dalam bentuk apa namanya handphone ada model-modelnya kan gitu ya. Model-model dalam bentuk ini kan ada segi 4 seperti ini kan. Yeah. Lobus parietalnya, otak parietalnya anak itu yang sudah berkembang sejak usia 2 tahun, dia langsung terangsang dan ini bahan kognitif ini. Bahan kecerdasan kognitif. Jadi otomatis ketika anak tertarik di sini, dia lihat, apalagi dia pegang, ya Allah, dia pegang. Ini indrawinya sudah kena semua, matanya, indrawi mata penglihatannya sudah dapat, gitu ya. Dia pegang-pegang, ini taktilnya dapat. Kadang-kadang dia gigit kan. Dan teman-teman jangan heran ya, kalau anak-anak itu megang, ya, biarkan dia berlama-lama. Karena saraf-saraf di karpal sini, ini kan karpal, metakarpal, saraf-saraf di tangan ini sangat luar biasa untuk membangun kecerdasan kognitif. Jadi jangan kalau pas dipegang, jangan biar aja. Enggak kalau remek, gitu ya. Ya, 2 kecerdasan teman-teman kawal agar potensi otaknya, potensi anaknya bagus. Ya. Pengalaman saya kalau motorik halusnya bagus, motorik kasarnya bagus, emosinya anak bagus, emosi anak itu levelnya di mengenali emosi. Itu bagus. Itu anak-anak cuma hitung-hitungan, tiba-tiba tahu gitu aja. Banyak saya dampingi sekolah-sekolah TK kan cukup banyak kan gitu kan. Tiba-tiba ada orang tua, ini siapa yang ngajari jumlahan begini nih anakku Bu Guru. Kok tiba-tiba dia langsung jumlah kok tahu gimana gitu. Belum ada. Jadi itu memang ada satu sistem di otak yang saling menguatkan. Nah, para ahli mengatakan bahwa kalau kita ngomong tentang kecerdasan itu secara umum ya ada 5 ya, terlepas dari yang lain-lainnya gitu ya. Kecerdasan kinestetik, kecerdasan emosi, kecerdasan rasio atau kognitif ya, terus kecerdasan sosial, kecerdasan rasional itu fondasinya itu kecerdasan emosi dan kinestetik ya. Itu fondasinya harus kuat. Laksana Anda buat rumah kan fondasinya harus kuat kan gitu. Kognitifnya itu ya temboknya, cagaknya, semuanya warna-warninya itu bagian kognitif. Nah, Anda bayangin kalau fondasinya roboh misalnya keropos gitu kan gampang tuh roboh. Maka risetnya baik Walter Mischel dalam satu riset yang bukunya namanya Marshmallow Test itu ya, terus teman-teman juga bisa baca di buku risetnya John Gottman, terus kemudian risetnya Daniel Goleman dan lain sebagainya akan menemukan bahwa anak-anak itu yang secara emosional itu cerdas gitu ya, dia akan bisa menyelesaikan hal-hal yang lainnya. Prestasi-prestasinya dia akan dapatkan dengan sangat mudah ya. Kapan mulainya? Ternyata sejak anak lahir atau bahkan pada saat di kandungan, teman-teman. Oke ya, teman-teman ya. Ada satu mirror neuron yang masih ada 3 menit, saya akan manfaatkan semaksimal mungkin. Di dalam mirror neuron itu salah satu fungsi neuron yang mulai berkembang pada anak usia 10 bulan ya. Cara kerjanya persis seperti mirror, seperti cermin gitu ya, mencontohi gitu ya. Dia akan berkembang pesat itu mulai dari 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya. Maka usia itu Anda sangat mengenal anak bahwa anak adalah pengcopy paste kelas kakap kan gitu kan. Yeah. Karena mirror neuronnya sangat banyak sekali ya. Dan itu sebetulnya adalah sarana untuk belajar anak. Anak usia 0 sampai 7 tahun. Anda mengajari anak-anak 0 sampai 7 tahun itu jangan terlalu banyak mulut, jangan. Karena untuk memahami mulut ini butuh kognitif. Kognitifnya anak belum berkembang bagus. Yang sudah berkembang bagus adalah gerak sama emosi. Oke. Nah, terus bagaimana cara mengajari, Dok? Pakai mirror neuron. Artinya apa? Pakai mencontohi. Oke. Anda bisa mengajari anak 1, 2, 3 ini terus contoh.
Ini contoh. Ini contoh gitu. Nanti kan asik. Nah, bantu mama pel lantai ya. Pel lantai itu gini, nak, pegang sapunya ini, ayo kerjakan. Nggak bisa. Oke. Pel lantai itu, ayo nak, sama mama. Kamu pegang ini, mama pegang ini. Mama beritahu ya, yang namanya bersih dan yang namanya kotor. Ya, colekin aja lantainya, tag gitu. Ini kotor, ya. Oke, sekarang yang sini, yang kotor, mama bersihin ya. Srek, nggak ada kotoran, ini bersih. Udah begitu aja. Nanti anak ngepel, mah bersih, nggak ada kotoran, beres. Oke, teman-teman. Ya, jadi sesimpel itu, semakin anak menarik, semakin proses pengasuhan pendidikan anak itu semakin bagus dan dan pada gilirannya kecerdasan kognitif akan berkembang bagus ya. Ada 1 menit lagi. Bagaimana cara implementasinya agar itu bisa bekerja bagus kan gitu ya? Atau panduannya adalah ikuti panduan tumbuh kembang otak. Ya, ikuti panduan tumbuh kembang otak. Jangan artinya gini. Seperti kalistung ya. Kenapa kalistung itu kok nggak boleh diajari pada anak-anak yang di bawah 4 tahun ya? Karena otak yang berhubungan dengan kalistung itu belum tumbuh. Nah, gitu kan? Ada kan alasannya, maka harus mengikuti tahapan tumbuh kembang otak. Kenapa sih di 0 sampai 7 tahun kok prioritas kinestetik sama otak emosi? Karena 2 otak itu, perangkat piranti 2 otak itu sudah lengkap. Ya, jadi sebagian besar sudah lengkap, kurang nambahin dikit-dikit. Sementara kalau hal yang lain-lainnya seperti kognitif, apalagi belajar matematika, aritmetika, geometri, ya belum ada pirantinya otak. Nah, nanti kalau belajar geometri misalnya gitu, aritmetika, geometri itu bagus anak-anak usia 10 tahun karena otak yang bagian geometri itu sudah berkembang bagus ya di angulus di angularis, di gyrus angularis itu sudah berkembang bagus sehingga Anda ajari geometri sudah pas. Nah, begitu salah satu pemandunya. Oke, teman-teman ya, ikuti tumbuh kembang otak. Yang kedua adalah berikan rangsangan sebanyak mungkin. Yang penting nggak mati gitu anak. Astagfirullahaladzim. Berikan sebanyak mungkin rangsangan ya. Terutama di 0 sampai 12, 13, 14 tahun. Jangan minta maaf ya, saya termasuk yang kurang merekomendasi ngetes anak-anak itu, anak-anak di bawah 7 tahun itu saya nggak merekomendasi banget. Biar aja dia, sesuka dia, gitu ya. Oh, aku kok gini, jangan gitu. Karena apa? Karena 0 sampai 7 tahun itu sambungan neuron itu berkembangnya pesat sekali, pesat sekali. Ada yang mengatakan ada 0 sampai 3 tahun itu ada yang mengatakan 5 kali otak orang dewasa. Terus kemudian 3 sampai 7 tahun ada yang mengatakan 3 kali otak orang dewasa, aktivitas metabolismenya. Otomatis kalau aktivitasnya lebih banyak daripada orang dewasa, otomatis sambungannya kan lebih cepat. Nah, ini yang kita kejar sambungannya. Semakin banyak sambungannya, semakin cerdas anak-anak. Oke ya, semakin punya varian-varian kecerdasan yang lain. Bisa jadi dia kecerdasan mungkin ya nanti kalau sudah besar dia kecerdasan dominannya dominansinya misalnya analitik gitu ya. Tapi karena dia sudah belajar yang lain-lain bisa jadi tambahan kecerdasan yang lainnya sehingga dia jadi pribadi-pribadi yang kompetitif kan gitu ya. Berikan rangsangan sebanyak-banyaknya. Rangsangan bisa melalui panca indera, pendengaran, penglihatan, penghidup, penglihatan, taktil, perabaan dan sebagainya. Perabaan, perasa itu dioptimalkan, diberikan rangsangan seluruh. Berikan mainan-mainan yang fungsinya adalah membangun rangsangan dan tidak merusak sistem tumbuh kembang otak yang lain. Nah, kenapa saya tidak merekomendasi anak-anak usia PAUD itu untuk bermain gadget? Karena permainan di gadget itu belum ada yang bergerak gitu loh. Cara bermainnya itu nggak bergerak, selalu cara bermainnya diem. Dampak permainan diem apa? Padahal anak-anak di usia PAUD harus kita memberikan rangsangan kecerdasan kinestetik, otak geraknya harus kita rangsang tuh biar bergerak.
Ya, kalau duduk biar bisa berangkat ke sana ke sini, gitu ya. Kalau jalan juga bisa jalan sana sini, lari juga bisa lari sana sini, gitu ya. Harus moving. Nah, itu alasannya itu aja sebetulnya. Ya selain tentunya kalau anak-anak balita itu kan matanya juga belum sempurna dan sebagainya. Tapi yang saya garis bawahi gerak itu, karena gerak itu kalau nanti tidak terangsang dengan baik, emosi anaknya jadi berantakan. Anda bisa memiliki anak jenius, Bunda, gampang itu. Anda bisa memiliki anak pinter, gampang gitu ya. Tapi Anda pusing, sakit kepala, ketika emosinya anak berantakan. Tak beritahu, ya. Jangan sampai terjadi. Tapi sebaliknya, ya teman-teman itu yang homeschooling, yang sukses, ya gitu ya. Ada juga yang homeschooling mungkin orang tuanya perlu belajar, ya masih perlu ditingkatkan, kan gitu kan. Tapi yang bagus, wah luar biasa itu. Anaknya jadi wah saya nggak nyangka seperti itu perkembangannya ya. Usia 7 tahun, 8 tahun sudah punya kepercayaan diri yang sangat baik gitu ya. Sudah bisa melakukan apa namanya berpikir analisis yang sederhana gitu. Sangat indah sekali, bisa menunggu dengan baik. Nunggu ya nak gitu ya. Tunggu 5 menit. 5 menit itu ini sampai sini ya Om Dokter. Iya. Tuh, santai aja dia. Oke, menjelang masuk 5 menit langsung dia tunggu dengan sangat enak, tidak enggak mau sekarang, enggak boleh, enggak gitu. Gitu ya. Oke, ini saya minta izin satu mau muter ini ya, video satu ini ya. Ini ya, silakan, punya visual tentang bagaimana neuron itu belajar. Jadi di dalam neuron itu tempat Anda bisa berpikir bagus, tempat Anda bisa mengolah perasaan, sikap dan perilaku Anda itu godoknya di neuron ini, gitu ya. Nah, neuron ini harus kita kita bawa, kita asah dengan baik. Ini salah satu filmnya ini menarik ya. Ketika sebuah neuron diberikan rangsangan-rangsangan yang apik, dia akan bisa berkembang dan membangun rajutan-rajutan yang sangat luar biasa untuk potensi anak-anak kita. Ya. Terkenal dengan satu konsep neuroplasticity. Jadi neuron itu tiap hari ada yang mati, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang lahir ya. Umurnya rata-rata 100 sampai 120 hari. Gitu ya. Ya ini maka proses belajar itu harus belajar terus yang ini. Ketika neuron yang baru kemudian diajari, dilatih, dia akan membentuk sambungan-sambungan dengan yang lainnya. Maka anak-anak ketika dia ingin tahu sesuatu jangan diputus, kalau perlu kita fasilitasi apa yang dicari gitu ya. Terus biar aja dia. Karena apa? Karena dia akan membentuk rajutan, nanti neuronnya akan membentuk rajutan-rajutan. Semakin banyak rajutan, semakin bagus. Ya, semakin banyak rajutan, semakin sempurna cara kerjanya. Kita dengar dikit ini. Eventually, there will be trillions and trillions of connections between cells. Jadi ketika neuron itu memberikan rangsangan, lihat aktivitas otak itu ada listriknya, ada neurotransmitter atau zat kimia otak, ya, ada molekul-molekulnya, ya, ada reseptor dan lain sebagainya. Ketika mendapatkan rangsangan, seperti gambaran umumnya seperti ini, ya, menari-nari. Kalau saya bilang seperti bintang yang berkedip-kedip, ya. Maka wajar kalau Meran Diamond itu mengatakan ini adalah alam semesta yang beratnya 1,5 kilo ini. Masing-masing neuron satu dengan yang lainnya selalu melakukan satu proses perkembangan. And then somehow instructs each of those individual nerve cells to form very, very specific connections with one another. Oke. Jadi dengan bisa membangunkan itu, ya, kita bisa melakukan development apa saja pada anak. Bayangkan satu neuron itu bisa saling bersambungan dengan 10.000 neuron. Bahkan riset terkini itu bisa sampai 50.000 neuron. Semakin banyak sambungan, maka semakin luar biasanya nih otak kita, otak anak-anak kita, otak kita, gitu ya. Kuncinya apa? Kuncinya adalah ya jangan sampai salah kita mengimprove anak, gitu ya. Kalau sudah salah, dok, bagaimana? Jangan ulangi, ya, gitu aja. Karena apa? Karena otak memiliki potensi untuk melakukan pembenahan dirinya, membangun dirinya, luar biasa. Kecukupan nutrisi, kecukupan lingkungan yang variatif itu bisa membangun kehebatan otak menjadi sesuatu yang luar biasa.
Ini berikan rangsangan di neuron-neuron ini sehingga dia bisa saling sambungan dengan yang lain. Yang pertama, rangsangan pertemuan ini terakhir ya. Rangsangan pertama, lingkungan yang variatif, teman-teman. Ya, lingkungan, berikan anak-anak itu lingkungannya yang unik-unik lah, terserah gitu kan. Ya. Yang unik-unik, semakin unik semakin seger dia. Ya. So, kalau memberikan mainan sama anak-anak jangan yang apa namanya? yang berhenti gitu ya. Berikan yang dinamis gitu ya. Berikan mainan-mainan yang pasang-pasangan, Lego, berikan mainan-mainan yang seperti itu. Jangan berikan mainan yang sudah jadi, akhirnya cuma dia nongkrong cuma melihat gini aja. Itu mah kuno, itu konsep kuno itu. Ya, konsep yang modern sekarang harus lingkungan variatif. Bahkan orang-orang kuno dulu yang hebat-hebat itu ternyata pengasuhannya adalah pengasuhan yang variatif. Ya. Yang kedua adalah pengalaman emosi yang konstruktif. Nah, ini teman-teman, saya kalau ngomong pengalaman emosi yang konstruktif bisa satu chapter sendiri. Jadi teman-teman bimbing anak-anak, asuh anak-anak Anda, didik anak-anak Anda, ya, dengan goalnya itu anak akan mendapatkan emosi yang konstruktif. Anak tertawa, gitu ya. Wah, itu luar biasa itu. Efeknya terhadap, katanya Lisa Feldman Barrett, efek terhadap pembentukan pola berpikir. Ya, jangan-jangan kita pola berpikir yang kita reaktif, mudah ngambekan dan sebagainya. Jangan-jangan kita ini punya pengalaman destruktif ya, yang kita simpen rapi di otak gitu, jangan-jangan ya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah berikan tantangan-tantangan baru ya, jangan monoton ya. Kalau bermainnya variatif kan bisa memberikan tantangan baru, dan yang kemudian berikan latihan untuk saling menghubungkan. Nah, ini latihan hipokampus ya, untuk mengasah kemampuan memori anak Anda. Kemudian berikan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu usahakan ya, melatih olahraga. Anak itu pertama kali berenang. Kapan? Ketika anak usia 6 bulan. Yang kedua adalah naik kuda. Kenapa naik kuda? Kalau berenang itu untuk mengaktifasi seluruh perangkat-perangkat otak gerak dan juga otak emosi beserta seluruh panca indera yang ada di situ ya gitu ya. Kalau berkuda lebih condong ke otak emosinya, karena kuda itu adalah otak emosinya paling bagus di antara makhluk manusia tentunya ya gitu ya. Berkuda, latihan berkuda itu usia 4 tahun teman-teman, usia 4 tahun ya. Jangan suruh dia naik kuda sendiri, jangan ya, tentunya ada teman, tapi dia ikut lenggukan kuda itu Anda bisa ngelatih 4 sampai 6 tahun ya. Yang terakhir baru memanah ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa nutrisi otak yang paling jos menurut saya, kacang-kacangan, ikan ya, perhatikan itu ya. Selain yang lain-lainnya tentunya ya karbohidrat dan sebagainya ya. Blackberry, buah berry ya, itu cukup bagus ya. Saya berikan garis bawahi ikan sama kacang-kacangan. Anda perhatikan itu, insya Allah otaknya anak-anak bagus. Dan jangan lupa selalu mengatakan aku mencintaimu. Karena aku mencintai itu akan menghasilkan suatu hormon kebahagiaan. Ini banyak riset mengatakan itu. Ada bukunya Brain in Love, ada banyak sekali buku itu. Ada ketika Anda mengatakan aku mencintaimu pada anak itu, anak akan jadi bahagia. Dopamin akan keluar, ya, endorfin, oksitosin akan keluar, sehingga anak sudah beres terhadap dirinya sendiri, sehingga dia akan berkarya untuk kehebatan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran, Dokter Amir. Ini luar biasa sih materinya. Satu hal